Kisah tragis Aminah, penjahit yang saleh namun abai terhadap suami. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kami akan menceritakan sebuah kisah nyata yang memilukan. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, seorang wanita salihah yang sehari-harinya menyambung hidup dengan menjahit pakaian orang lain, justru mengalami kejadian mengerikan setelah wafatnya. Kondisi kuburnya membuat semua orang tercengang. Mengapa wanita yang tampak taat dan menjaga diri ini harus menerima azab yang begitu pedih? Dosa apa yang ia perbuat hingga Allah menurunkan peringatan yang nyata? Setelah desakan dari tetangga dan kerabat, sang suami akhirnya mengungkap kenyataan di balik kehidupan rumah tangga mereka. Penjelasan itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Mari simak kisah ini hingga akhir sebagai ibrah pelajaran bagi kita semua. Kehidupan yang sulit di Kampung Sukamaju. Alkisah di sebuah desa bernama Kampung Sukamaju, hiduplah seorang wanita bernama Aminah. Ia hidup dalam kemiskinan yang cukup parah. Aminah memiliki 2 anak yang masih kecil dan ia sangat ingin memberikan fasilitas terbaik bagi mereka. Namun keadaan ekonomi tidak mengizinkan. Aminah menikah di usia yang sangat muda, 16 tahun. Suaminya Pak Budi hanyalah seorang pekerja serabutan dengan penghasilan yang sangat minim. Kemiskinan seolah telah menetap lama di rumah mereka. Aminah sering mengeluh kepada suaminya, "Pak, carilah pekerjaan lain atau berbisnis apa saja. Kalau begini terus, kita akan mati dalam kemiskinan." Namun Pak Budi bukanlah orang yang berpendidikan tinggi, dan mencari pekerjaan tetap sangatlah sulit. Ia sering menjawab dengan putus asa, "Aku sudah berusaha, Bu, tapi tidak ada lowongan. Di mana lagi aku harus mencari?" Perdebatan sering terjadi, terutama saat anak pertama mereka lahir. Kebutuhan yang meningkat membuat Aminah semakin sering menyudutkan suaminya. Belajar menjahit dari Ibu Ratna. Suatu hari, seorang janda bernama Ibu Ratna pindah ke dekat rumah mereka. Ibu Ratna menghidupi anak-anaknya dengan menjahit pakaian. Melihat hal itu, Aminah merasa ini adalah jalan keluar baginya. Ia meminta Ibu Ratna untuk mengajarinya menjahit. "Bu Ratna, tolong ajari saya menjahit. Saya ingin membantu ekonomi keluarga agar anak-anak saya bisa makan enak dan sekolah tinggi," pinta Aminah. Ibu Ratna dengan senang hati mengajarinya. Aminah ternyata sangat berbakat. Dalam waktu singkat, ia sudah mahir menjahit tanpa bantuan lagi. Namun, ketika ia menunjukkan hasil jahitan pertamanya kepada Pak Budi, sang suami justru menanggapi dengan dingin. "Hanya dari menjahit? Berapa yang bisa kau hasilkan? Orang-orang di sini miskin, mereka hanya akan membayarmu sedikit." Perkataan itu menyakitkan hati Aminah, namun ia tetap bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa mengubah nasib. Kesuksesan yang menjadi bumerang. Seiring berjalannya waktu, jahitan Aminah semakin rapi dan pelanggan pun berdatangan. Aminah mulai sibuk luar biasa. Ia bekerja siang dan malam. Namun disinilah petaka dimulai. Karena terlalu fokus mencari uang dan mengejar target jahitan, Aminah mulai mengabaikan tugasnya sebagai istri dan ibu. Bahkan saat hamil anak ketiga, ia tetap memaksakan diri menjahit hingga kelelahan. Aminah berhasil menabung dan membeli sebidang tanah kecil untuk membangun rumah impiannya agar tidak lagi mengontrak. Namun, keberhasilan materi itu dibayar dengan keharmonisan rumah tangga yang hilang. Pak Budi yang pulang kerja dalam keadaan lelah seringkali tidak dilayani. Aminah terlalu sibuk dengan mesin jahitnya. Mereka jarang berbicara, apalagi bercengkrama. Pak Budi harus menyiapkan makannya sendiri dan tidur sendirian, sementara istrinya asyik menjahit hingga dini hari. Akhir hayat di malam Ramadan. Pada suatu malam di bulan Ramadan, saat semua orang sedang beristirahat untuk bersiap sahur, Aminah masih duduk di depan mesin jahitnya. Tiba-tiba, ia merasakan dadanya sesak luar biasa.
seolah ada beban berat yang menindihnya. Ia tertatih menuju dapur untuk mengambil air minum. Namun, sebelum gelas sempat menyentuh bibirnya, Aminah ambruk ke lantai. Nyawanya dicabut saat itu juga. Ketika Pak Budi terbangun untuk minum dan menemukan istrinya tergeletak tak bernyawa, ia berteriak histeris. Anak-anak mereka terbangun dan menangis sejadi-jadinya melihat ibu mereka telah tiada. Jenazah yang menjadi berat seberat gunung. Keesokan harinya, setelah disalatkan, jenazah Aminah hendak dibawa ke pemakaman. Namun kejadian aneh terjadi. Saat 4 orang laki-laki, termasuk Pak Budi, mencoba mengangkat keranda, mereka tidak mampu menggerakkannya sama sekali. Jenazah itu terasa sangat berat, seolah-olah berisi ribuan ton besi. Warga mulai berbisik-bisik. Apakah Aminah punya dosa besar yang disembunyikan? Seorang sesepuh desa yang dikenal Saleh maju dan bertanya kepada Pak Budi. Pasti ada sesuatu yang dilakukan istrimu semasa hidup. Ingatlah kembali, apakah ada hak orang lain atau hakmu yang ia abaikan? Pak Budi tertunduk malu, lalu berkata dengan suara bergetar. Istriku memang baik dalam bekerja, tapi semenjak ia sukses menjahit, ia benar-benar mengabaikan aku sebagai suami. Berkali-kali aku memanggilnya. Ia tidak menyahut karena asyik menjahit. Ia tidak mempedulikan kebutuhanku, tidak melayaniku, dan lebih mengutamakan pekerjaannya daripada hak suaminya. Kami sudah lama tidak bertegur sapa dengan hangat, karena ia selalu merasa pekerjaannya lebih penting. Mendengar itu, sang sesepuh berkata, Wahai Budi, maafkanlah istrimu. Ridha Allah terletak pada ridha suami. Jika engkau tidak memaafkannya, beban ini akan terus ia bawa. Dengan tulus, Pak Budi berkata, Demi Allah, aku memaafkan semua kesalahan istriku. Ajaibnya, seketika itu juga keranda menjadi ringan seperti kapas, dan bisa diangkat dengan mudah. Namun saat sampai di liang lahat, muncul ular dan kalajengking dari tanah makam tersebut, menandakan asap yang pedih bagi mereka yang durhaka pada suami. Warga hanya bisa mendoakan agar Allah mengampuni dosanya. Pelajaran untuk kita semua. Kisah Aminah dari kampung Sukamaju ini adalah peringatan keras bagi kita semua, terutama para istri. Bekerja membantu suami adalah hal yang mulia, namun jangan sampai pekerjaan atau ambisi duniawi membuat kita melupakan hak suami dan anak-anak. Hormatilah suami, karena ridha suami adalah kunci surga. Jangan abai pada keluarga. Sesibuk apapun, keluarga adalah amanah utama. Taubat dan salat, selalulah meminta ampun kepada Allah dan jangan tinggalkan salat 5 waktu. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, agar terhindar dari siksa kubur yang pedih.